Truk Canter Euro 4 ini sering banyak mengeluhkan mengenai suara bengung ya. Teman-teman sudah banyak yang curhat di kolom komentar mengenai yang suara bengung. Menurut saya memang suara itu aneh ya, membuat suara seperti pesawat terbang, dan ketika suara itu muncul tenaganya itu tiba-tiba hilang. Digas mentok pun mentok, nggak bisa lari lagi. Nah, kemarin ada yang menginformasikan ada yang ditutup EGR-nya ya teman-teman ya. Ditutup EGR itu suaranya menjadi hilang. Ternyata setelah ditutup EGR, trouble itu pun masih ya. Jadi nggak ada efeknya. Karena informasinya kan dia ada udara exhaust masuk ke dalam sistem EGR. Di situ timbul tekanan ya dari exhaust, akhirnya dia masuk ke dalam sistem exhaust gas recirculation, timbul suara. Tapi ternyata ditutup pun itu masih bermasalah teman-teman. Nah, dari beberapa info itu kan EGR sistemnya dia bekerja, ada tekanan angin dari exhaust gas, akhirnya di sini timbul suara dengung atau bunyi. Tapi ternyata setelah ini ditutup ya, pakai plat besi, kan nggak ada tekanan udara dari exhaust gas, tapi suaranya masih bengung. Yang dulu sudah pernah saya infokan mengenai kipas radiator yang juga saya kasih silikon, itu pun ternyata masih juga bengung teman-teman. Nah, ini ada info terbaru lagi, itu kan memang suaranya seperti kipas ya. Coba kita angkat kendaraannya ini, mobilnya, untuk kabinnya. Nah oke, sudah kita angkat kabinnya, kita lihat dari kondisi kipas. Memang suara tersebut itu kalau menurut saya sendiri itu dari kipas radiator. Nah, dari dilihat dari desainnya ya teman-teman ya, kalau dari radiatornya kan hampir sama ini, tapi dari desain kipasnya ini terlihat lebih lebar, lebih besar ya. Terlihat kipasnya lebih lebar, desainnya pun berbeda dengan desain yang kipas Euro 2 di sini ya. Di sini ada kayak melengkungnya ke belakang, di sana juga ada kayak rongga-rongganya gitu. Kemudian tutupnya ini pun covernya juga berbeda ya. Kalau yang lama kan dia agak ke bawah, jadi kipasnya ini itu langsung masuk di depan radiator persis, dia ngepas gitu. Tapi ini kan dia bentuknya berbeda. Ada yang bilang itu gimana kalau kipasnya kita ganti. Nah, namanya juga kita cari penyakit, cari perbaikan, cari solusi terbaik. Apapun perlu dilakukan. Dan ketika kita ganti kipasnya, apakah hanya kipasnya saja atau bersama silikonnya ini, kopling fluidanya ya. Jika nanti diganti memang bersama kopling fluidanya dan dudukannya ini, baut-bautnya juga pas, dia tidak timbul bunyi, dan ketika tidak timbul bunyi tenaganya masih oke, berarti benar dia dari desain kipas itu sendiri yang bermasalah. Mungkin pabrik tidak begitu memprediksi akan hal ini, tapi memang di lapangan itu timbul bunyi, suara bengung. Ketika bengung muncul, tenaganya nggak ada sama sekali, dan ketika bengungnya itu hilang, tenaganya akan kembali lagi. Kita sama-sama cari ya teman-teman ya. Kita kemarin dapat info dari kolom komentar, itu diganti kipas radiatornya. Dia konsultasi ke saya, misalkan diganti kipas radiatornya bagaimana. Dicoba saja dulu, tapi pengaruh nggak ke mesin? Menurut saya tidak pengaruh. Yang penting dia putarannya itu tetap bisa menghisap dari radiator, dapat mendinginkan radiator, dan juga dapat mendinginkan dari mesin itu sendiri. Nah, misalkan nanti diganti kipas kok temperaturnya itu sering naik, berarti radiatornya atau kipas radiatornya dia memang kurang besar. Tapi kalau ketika diganti kipas punya Canter Euro 2 kok temperaturnya masih aman, normal, berarti aman, nggak apa-apa, pakai yang kipas itu aja. Karena desainnya memang berbeda teman-teman ya. Ini di sini nggak ada Canter Euro 2, tapi kapan-kapan kita review, kita bandingkan, kita lihat Canter Euro 2 dengan Canter Euro 4, khususnya di bagian kipas radiatornya. Mungkin teman-teman sudah ada yang diganti dengan kipas Canter Euro 2, nanti bisa diinfokan di kolom komentar bagaimana hasilnya. Kita sama-sama belajar, sama-sama cari solusi terbaik sebelum benar-benar pabrik
memproduksi atau mengganti atau ada recall atau apalah itu yang intinya itu membuat mesin Canter Euro 4 ini lebih bagus lagi. Itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat bersama saya Mas Edi di dunia otomotif.